saya Trisna Ulan. Saya dari kelas 11 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab otomatisasi tata kelola keuangan. Baik, jangan lupa disimak ya materi selanjutnya. Baik, materi yang akan kita pelajari di sini yaitu ada 5. Yang pertama, mendefinisikan pengertian administrasi keuangan dan fungsi administrasi keuangan. Yang kedua, ruang lingkup administrasi keuangan. Yang ketiga, tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang keempat, yang pertama, tujuan pengelolaan keuangan negara. Dan yang kedua, asas umum pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir adalah kebijakan pengelolaan keuangan. Baik, materi yang pertama ini mengenai tentang definisi atau pengertian administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, pengertian administrasi keuangan pun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Pengertian administrasi keuangan dalam arti luas adalah sesuatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Baik, materi ini masih di bab pertama, yaitu fungsi administrasi keuangan. Nah, pertama yaitu fungsi investasi. Maksud dari fungsi investasi yaitu aktivitas pengelolaan dana ke dalam suatu aset yang dipakai untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi investasi ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama investasi jangka pendek, yang kedua investasi jangka panjang. Contoh dari investasi jangka pendek yaitu seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, contoh dari investasi jangka panjang itu seperti gedung, tanah, dan kendaraan. Yang kedua, fungsi pencarian dana. Maksudnya yaitu fungsi yang berkaitan dengan pencarian modal. Modal untuk pembiayaan suatu kegiatan organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Maksudnya itu penggunaan keuangan untuk kegiatan organisasi ataupun perusahaan, yaitu untuk membiayai. Yang keempat, fungsi pembagian laba. Maksudnya yaitu pembuatan dan penentuan aturan untuk pembagian keuntungan hasil usaha. Nah, seperti itu. Baik, materi selanjutnya di bab kedua yaitu tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Nah, ruang lingkup administrasi keuangan dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, administrasi keuangan negara. Yang kedua, administrasi keuangan daerah. Nah, pengertian administrasi keuangan negara adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan faktor penggunaan uang dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan negara. Administrasi keuangan meliputi yang pertama, objek keuangan negara. Yang kedua, subjek keuangan negara. Yang ketiga, rangkaian kegiatan pengelolaan.
Yang keempat, tujuan seluruh kebijakan. Nah, selanjutnya pengertian administrasi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Baik, materi di bab ketiga yaitu tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Nah, yang pertama ada bidang pengelolaan keuangan negara yang dikelompokkan menjadi 3 sub bidang. Yang pertama ada sub bidang pengelolaan fiskal. Maksudnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, subbidang pengelolaan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Biasanya kalau pengelolaan moneter ini dikelola oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Maksudnya adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya itu diserahkan kepada perusahaan yang seluruh ataupun sebagian modalnya itu milik negara. Contohnya adalah perusahaan BUMN dan BUMD. Lanjut, yang kedua ada pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dan dijalankan oleh yang pertama sekretaris daerah, yang kedua pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, yang ketiga pejabat penggunaan anggaran atau pengguna barang atau PPA atau PB, yang keempat pejabat penatausahaan keuangan SKDP, dan yang terakhir ada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Lanjut materi di bab keempat yaitu ada yang pertama tujuan pengelolaan keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara yaitu ada 4. Yang pertama memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas ekonomi, yang ketiga merealokasi sumber daya ekonomi, yang keempat mendorong redistribusi pendapatan. Ada asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi beberapa hal. Yang pertama ada akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Maksudnya yaitu seluruh keuangan negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, profesionalitas. Maksudnya adalah mengutamakan keahlian dan kompetensi yang berlandasan kode etik dan aturan perundang-undangan. Yang ketiga, proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keempat, keterbukaan. Maksudnya yaitu rakyat itu memiliki hak mendapatkan segala informasi tentang keuangan negara dengan jujur, akurat, dan tidak diskriminatif. Ya, dan yang terakhir ada keuangan, yaitu keuangan yang dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri atau BPK RI. Lanjut materi di bab terakhir ini mengenai tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Ada 6 kebijakan. Yang pertama, rencana kerja pemerintah daerah atau disingkat RKPD. Yang kedua, kebijakan umum APBD atau KUA. Yang ketiga, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang keempat, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKSPD. Yang kelima, penyiapan Reperda APBD. Yang keenam, pembahasan mengenai Reperda. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.